Kenapa Islam diturunkan di Arab? Kenapa bukan diturunkan di Indonesia saja atau di belahan dunia lainnya? Apa hikmah besar yang terkandung dalam turunnya Islam di Jazirah Arab? Islam diturunkan di Jazirah Arab memiliki hikmah yang sangat mendalam, baik dari segi sejarah, geografis, maupun sosiologis. Berikut adalah penjelasan rinci mengapa Jazirah Arab menjadi tempat turunnya Islam dan hikmah besar yang dapat kita ambil. 1. Letak geografis yang strategis. Jazirah Arab berada di tengah-tengah dunia pada masa itu, menghubungkan 3 benua besar, Asia, Afrika, dan Eropa. Sebagai pusat perdagangan, daerah ini memungkinkan penyebaran Islam dengan cepat melalui jalur dagang yang sudah mapan. Mekah misalnya, adalah kota suci sekaligus pusat pertemuan kafilah dagang dari berbagai penjuru. Hal ini memungkinkan penyebaran Islam dapat dilakukan secara natural melalui interaksi dagang dan diplomasi tanpa batasan geografis yang signifikan. Kedua, kondisi sosial dan budaya. Masyarakat Arab sebelum Islam, yakni masa jahiliyah, memiliki karakteristik unik. Mereka sangat menjunjung tinggi keaslian bahasa Arab, sehingga Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa ini mampu memukau mereka secara sastra. Selain itu, struktur sosial mereka terpecah-pecah menjadi suku-suku yang independen, tanpa kekuasaan sentral. Islam hadir sebagai solusi untuk mempersatukan mereka di bawah akidah yang sama. Lalu kebiasaan buruk seperti penyembahan berhala, penindasan perempuan, dan perang antar suku menjadi ladang dakwah yang membutuhkan transformasi besar. Beberapa faktor tersebut membuat Islam hadir untuk mengangkat nilai-nilai kemanusiaan dan menghapuskan praktik-praktik yang merendahkan martabat manusia, sekaligus menunjukkan kekuatan persatuan dalam keberagaman. 3. Bahasa Arab sebagai wadah universal. Bahasa Arab memiliki keindahan, kedalaman makna, dan struktur yang memungkinkan Al-Quran menjadi kitab yang tidak hanya mudah dihafal, tetapi juga relevan di berbagai zaman. Bahasa ini juga menjadi medium yang kaya untuk menyampaikan wahyu dengan tingkat keindahan sastra yang luar biasa. Bahasa Arab juga yang menjadikan Islam sebagai agama yang dapat bertahan secara tekstual dan maknawi tanpa kehilangan otentisitasnya, bahkan setelah 14 abad. Keempat, tidak ada kekuasaan besar di Jazirah Arab. Jazirah Arab pada masa itu tidak berada di bawah kekuasaan 2 imperium besar, Romawi dan Persia, sehingga Islam dapat berkembang tanpa ancaman langsung dari otoritas yang mapan. Ini memberikan ruang bagi Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan risalah secara bertahap. Islam tumbuh dari akar yang independen, secara tidak langsung menunjukkan bahwa kekuatan dakwah dan spiritualitas lebih besar daripada kekuatan politik semata. Ada beberapa hikmah lainnya kenapa Islam turun di Jazirah Arab, yaitu Islam membawa pesan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari tempat yang sederhana dan tidak terlalu diperhitungkan oleh dunia. Islam juga berhasil mengubah masyarakat yang terpecah, jahil, dan tidak beradab menjadi pemimpin dunia dalam ilmu pengetahuan, etika, dan pemerintahan. Kemudian Islam menekankan bahwa rahmat Allah tidak terbatas pada satu bangsa atau wilayah, tetapi untuk seluruh umat manusia. Turunnya Islam di Jazirah Arab mengajarkan bahwa perubahan dapat dimulai dari siapa saja di mana saja. Dengan memahami ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa dakwah dan perubahan besar tidak memerlukan sumber daya besar sejak awal, tetapi membutuhkan visi yang jelas, semangat yang kuat, dan keimanan yang kokoh. Wallahu a'lam.